MC kita, Mujin, melawan pemimpin Rigu Chilboya dan dia mempermainkannya seperti anak kecil, bahkan menghindari serangan di udara. Hal ini membuat Chilboin marah dan dia menuntut agar MC kita melawannya seperti laki-laki sejati. Mujin kemudian turun dan mengambil pedangnya yang seberat 100 kg seolah-olah tidak berat sama sekali. Saat mereka berdua saling menyerang, Mujin dengan cepat menarik kembali pedangnya dan menghantam bilah pedang Chilboin begitu keras hingga pedangnya terpental. Mengambil kesempatan ini, dia meninju wajah Chilboin begitu keras hingga hampir meratakan hidungnya dan menghempaskannya ke tanah. Orang lain terkejut karena dia tidak pernah sekuat ini sebelumnya. Untuk memahami mengapa MC kita bisa melakukan ini pada seorang pemimpin Regu, mari kita kembali ke awam. MC kita yang dikenal sebagai Iblis Dewa. Dia adalah seorang pendekar pedang kuat yang melawan 9 pemimpin sekte kuat dalam misi balas dendam. Kemampuan berpedangnya yang luar biasa dan menakutkan membuatnya mampu menandingi para pemimpin sekte. Dia menebas mereka dengan presisi tinggi hingga mereka semua bingung bagaimana dia melakukannya. Sebelum mereka sadar, mereka sudah ditebas satu persatu. Membuat mereka menyimpulkan bahwa MC kita hanyalah monster. Tapi seekor monster, bahkan ketika mereka yang masih berdiri berhasil menahannya dan menusukkan pedang menembus jantungnya, dia berhasil bertahan dan mengirim mereka semua ke akhirat, yang pada akhirnya menegaskan namanya sebagai Iblis Dewa. Tepat saat dia akan mati, hidupnya terlintas di depan matanya dan dia merasakan kelegaan karena telah menyelesaikan misinya. MC kita teringat saat dia dikeroyok oleh 3 anak karena dia adalah pembuat onar di Murim. Pada akhirnya dia diselamatkan oleh masternya yang melatihnya. Tapi pada akhirnya dia hidup dengan pedang, membunuh orang tanpa pandang bulu. Dia bertanya-tanya, apakah hidup hanya tentang apa yang telah dia lakukan, dan pada saat itu dia teringat mendiang istrinya. Momen-momen terbaik dalam hidupnya adalah saat-saat yang dia habiskan bersama istrinya, tetapi semua itu kemudian direnggut darinya. Sambil menangis, dia bertanya-tanya apa sebenarnya arti hidupnya, dan pada akhirnya dia menutup matanya dalam kematian. Tiba-tiba dia mendengar ocehan di sekelilingnya dan dia mengira sedang berada di neraka. Sampai dia membuka matanya dan melihat sekelompok orang menyebalkan berdiri di depannya dan menjelek-jelekannya. MC kita benar-benar bingung karena dia tidak mengerti sama sekali apa yang sedang terjadi. Berdiri di sampingnya, ada 2 anak dan anak laki-laki itu sedang membela kakak laki-lakinya, mengatakan mereka tidak bisa menyerahkan seni bela diri klan selagi kakaknya masih hidup. Dia menyebutkan bahwa apapun yang terjadi, seni bela diri harus tetap berada di klan mereka, klan Api Hua. Saat MC kita masih bertanya-tanya apa yang terjadi, pemimpin lawan menyarankan agar mereka membuat kesepakatan untuk menghilangkan semua kekhawatiran mereka. Dia memanggil MC kita Hua Mujin dan mengatakan kepadanya bahwa dia siap menawarkan uang karena klannya sangat miskin. Sebagai imbalannya, Mujin akan mempertaruhkan seni bela diri klannya, tetapi mereka akan berduel untuk memperebutkannya. Pemenang duel kemudian mengambil semuanya. Anak laki-laki kecil itu terkejut ketika mendengarnya karena kakak laki-lakinya, MC kita, sama sekali tidak berguna dalam hal seni bela diri. MC kita lelah dengan semua keributan itu dan dia terpaksa bertanya kepada kelompok itu, siapa sebenarnya Mujia? Padahal dia tahu bahwa dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Adik-adiknya menjadi bingung ketika dia mengatakan ini dan mereka menatapnya seolah-olah dia orang gila. Bahkan lawannya pun terpaksa bertanya apa yang dia katakan. Dan dia mengungkapkan bahwa dia dikenal sebagai iblis ilahi, tapi ini hanya membuatnya tertawa terbahak-bahak. Dan dia menyarankan agar Mujin memanggilnya Raja Dunia Bawah saja. Tampaknya saingannya yang menyebalkan adalah Ciong Dobo. Dan dia adalah putra kedua dari kelompok dagang Ciongwa. Saudara-saudara Mujin kesal karena kegilaannya sudah tidak terkendali. Itulah sebabnya dia berbicara omong kosong. Bahkan master dari kelompok dagang Chonghua, Bu Choyon, mengajakkan itu. Mengatakan kan mereka sudah tamat,
karena putra sulungnya berada dalam kondisi mental yang buruk. Mujin tetap diam saat dia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, Dobo berasumsi bahwa dia telah menerima duel itu. Dan dia memberitahunya bahwa duel akan diadakan di Paviliun Bium bulan depan. Dobo mengingatkan Mujin bahwa mereka membuat kesepakatan di bawah kode etik persilatan. Dan dia tidak diizinkan untuk melanggarnya, karena akan ada konsekuensi untuk itu. Setelah kelompok itu pergi, orang yang dianggap saudara Mujie menoleh padanya, menanyakan apa yang akan dia lakukan, karena mereka telah memaksakan duel padanya. Yang membuatnya lebih buruk adalah Mujin bahkan belum pernah mengayunkan pedang sebelumnya. Mujin tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, karena dia tahu bahwa ilmu pedang adalah segalanya baginya. Dia mencoba mengolah energi batinnya, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa energi itu hilang. Benar-benar hilang tanpa sisa. Rasa frustrasi pun muncul. Ketika dia juga menyadari bahwa tubuhnya sangat rapuh dan lemah. Saudara perempuannya menangis tersadu-sadu memohon Mujie untuk sadar. Gadis kecil itu mengatakan pada Mujin bahwa dia adalah sampah dan dia juga menyebutnya bodoh karena diinjak-injak oleh kelompok dagang itu. Kakaknya memarahinya karena menghina saudara mereka dan menyarankannya untuk meminta maaf, tetapi dia menolak. Dia menyalahkan Mujin atas kematian orang tua mereka dan dia lari sambil menangis setelah mengatakan ini. Anak laki-laki itu meminta maaf atas nama saudara perempuannya, mengatakan bahwa dia terkadang kehilangan kendali karena marah, dan setelah mengatakan ini dia juga pergi. Mujin benar-benar bingung karena dia tidak percaya bahwa bahkan anak-anak sekarang sangat membencinya dan mereka memanggilnya orang gila. Mujin bingung dan dia tahu bahwa hal terakhir yang dia ingat adalah menebas para pemimpin sekte tanpa ampun. Mujin percaya bahwa dia seharusnya mati dengan tenang, tetapi dia tiba-tiba menemukan dirinya di dalam tubuh yang aneh. Dia jatuh terduduk ke tanah karena frustrasi. Bertanya-tanya siapa anak-anak itu, saat itu seorang pria aneh yang ternyata adalah asistennya. Berlari menghampirinya menanyakan, mengapa dia pergi keluar dengan tubuhnya yang rapuh. Dia mengklaim bahwa dia mengkhawatirkannya, tetapi Mujin hanya bertanya, siapa dia, karena dia jelas tidak mengenalnya. Pria itu masuk, terkejut mendengar ini dan dia berasumsi bahwa Mujin menderita serangan lain karena kegilaan yang mempengaruhinya. Karena dia percaya bahwa Mujin benar-benar menderita amnesia. Dia memutuskan untuk menceritakan latar belakangnya. Tampaknya Hua Mujin pernah menjadi anak yang berbakat dan terkemuka yang diinginkan beberapa sekte ortodoks sebagai murid mereka. Dan pada usia 23 tahun dia telah menjadi pemimpin klan. Seolah menceritakan kisah itu pada Mujin, karena dia telah mengulanginya lebih dari 6.000 kali. Mugen tidak berpikir dia adalah anak yang menjanjikan, karena inti energinya jelas-jelas payah. Selain itu dia ingin tahu tentang kegilaan yang dibicarakan semua orang. Sok kemudian memutuskan untuk memberitahukan hal ini juga kepadanya. 17 tahun yang lalu Mugen dan Dobo melakukan duel tidak resmi, di mana mereka berjanji tidak akan menggunakan energi dalam. Mugen berusia 6 tahun dan Dobo berusia 9 tahun pada saat duel itu. Dobo menyetujui hal ini dan pertarungan antara kedua anak itu pun dimulai. Tetapi seiring berjalannya pertarungan Dobo melanggar perjanjian mereka dan memukul Mujin. Dengan pukulan yang dialiri energi dalam Mujin pun kecewa akan hal ini. Dan dia bertanya kepada Dobo mengapa dia menggunakan teknik tinju 7 luka, padahal mereka sudah jelas berjanji untuk tidak melakukan apapun selain adu jotos. Dobo mengejek Mujin memberitahunya bahwa teknik itu diwariskan melalui sekte Kongdong dan tampaknya efek sampingnya bukan main-main. Rupanya Dobo telah mencobanya pada kakak laki-lakinya yang bertingkah sombong dan teknik itu membuatnya terbaring di tempat tidur. Karena dia senang dengan hasilnya, Dobo bersemangat untuk melihat bagaimana hasilnya jika digunakan pada Mujin. Pada dasarnya Mujin sekarang disebut orang gila, karena mereka percaya kondisinya adalah akibat dari efek samping serangan tinju 7 luka. Mujin kesal karena Dobo lari, yang membuatnya tidak berguna
tetapi dia tiba-tiba meminta duel. Mujin kemudian bertanya pada Sok, bagaimana mereka menangani Dobo setelah dia membuatnya tidak berguna. Sok kemudian menyebutkan bahwa ayah Mujinlat yang kemudian memberikan keputusan akhir. Meskipun Dobo adalah sepupunya, dia juga putra dari kelompok pedagang Chonghua yang dianggap sebagai salah satu dari 10 besar di dataran tengah. Meskipun Dobo melakukan sesuatu yang mengerikan, ayah Mujin hanya melepaskannya dengan sebuah peringatan. Mugen tidak percaya betapa tidak bergunanya pria itu karena telah memaafkan seseorang yang membuat putranya tidak berguna. Mugen menyimpulkan bahwa Kan itu benar-benar sampar dan kemudian dia bertanya pada Sok di mana orang tuanya. Sok menyebutkan bahwa kondisi Mujin semakin memburuk yang menyebabkan ayahnya terlilit utang karena mencari cara untuk menyembuhkan penyakitnya. 9 tahun yang lalu penyakit ibunya menjadi sangat parah dan beliau meninggal dunia karenanya. 3 tahun kemudian ayahnya menyusul ibunya ke alam baka Mujin, pada dasarnya menjadi anak yang membunuh orang tuanya dan menghancurkan klan. Karena hal ini, reputasi klan benar-benar hancur, dan saudara-saudaranya menemukan diri mereka dalam posisi yang sulit. Yang tersisa dari keluarga hanyalah utang dan 2 pengikut setia, serta beberapa seniman bela diri. Dia juga memiliki adik laki-lakinya Hua Dojim dan saudara perempuannya Hua Soyeon. Mujin akhirnya menyadari mengapa saudara perempuannya Soyeon mengatakan dialah yang patut disalahkan atas apa yang terjadi pada orang tua mereka. Malam itu Mujin membaca buku-buku sejarah yang ditinggalkan oleh pemilik asli tubuh itu dan dia mempelajari beberapa hal dari sana. Dia menyadari bahwa 30 tahun telah berlalu sejak dia mengalahkan 9 sekte. Dan sekarang dia menghuni tubuh orang gila tanpa inti energi. Karena MC kita tidak memiliki penyesalan dari kehidupan masa lalunya. Dia memutuskan untuk hidup sebagai Muji dan membantu anak-anak yang tidak berdaya. Namun, dia tahu bahwa kelompok pedagang Chunghwa akan menjadi masalah besar baginya. Mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang membuat tubuh ini tidak berguna dan juga menghancurkan klan. Hal pertama dalam daftarnya adalah merencanakan duel melawan Dobo yang akan berlangsung bulan depan. Karena tubuhnya payan, dia menyadari bahwa dia harus membangun kembali tubuhnya dari awal. Dia duduk untuk bermeditasi dan memulai semuanya dari awal lagi. Seperti seorang pemula, dia ingat bahwa di kehidupan lamanya, saat pertama kali dia ingin mencoba kultivasi, itu sulit baginya. Namun, segalanya tampak berjalan lancar dengan tubuh saat ini, berkat bakat bela diri bawaan tubuh yang luar biasa. Mujin memanfaatkan energi gila dari tubuh itu dan mencoba menjelajahinya secara maksimal, meninggalkan cahaya kemasar yang bersinar di seluruh kamarnya. Sesaat kemudian, Sok dan para pengikut mendengar teriakan dan perjuangannya dari tempat mereka berada, yang menyebabkan mereka bergegas masuk ke kamarnya. Mereka menemukannya di lantai dan salah satu pengikut dengan bercanda mengatakan dia sudah mati. Dia memeriksa denyut nadi Muji dan menyadari bahwa denyut nadinya lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Mujin tiba-tiba mencengkeramnya, menanyakan mengapa tubuhnya menderita rasa sakit yang tak terhingga hanya karena dia mencoba membentuk inti energi. Pengikut itu bingung dengan ini, dan Mujin mengulangi perkataannya. Mengatakan dia ingin tahu apakah tubuhnya memiliki konstitusi khusus. Pengikut itu kemudian mengungkapkan bahwa konstitusinya adalah tubuh bela diri surgawi. Rupanya itu adalah konstitusi pahlawan langka yang dipilih oleh surga. Mujin dihantam gelombang rasa sakit lagi dan dia akhirnya menyadari bahwa konstitusi tubuh itu berlawanan dengan ilmu iblis. Pada dasarnya, tubuh dengan energi murni akan menderita rasa sakit yang hebat ketika mencoba berlatih ilmu iblis. Mujin berteriak kesakitan, bertanya-tanya mengapa dia mendapatkan tubuh yang terkutuk dengan konstitusi yang sangat berbeda dari semua konstitusi yang ada. Dia menyimpulkan bahwa segalanya benar-benar buruk baginya karena duelnya hanya sebulan lagi. Saat dia berbaring kesakitan, dia bertanya pada Som siapa kedua pria itu. Sok mengungkapkan bahwa pria berbaju hijau adalah kepala pelayan Do Baekhyun dan pria berbaju merah adalah seorang ketun.
Jo Hwanbon. Saat dia mendengar nama Jo, dia teringat sesuatu dari kehidupan masa lalunya, tetapi rasa sakit yang dia rasakan terlalu hebat. Dan dia akhirnya pingsan. 3 hari kemudian, Mujin akhirnya bangkit dari tempat dia berbaring, tetapi Sok khawatir dia tidak cukup istirahat. Mujin menyebutkan bahwa dia lelah berbaring karena ada duel yang akan datang dan dia mendesak Sok untuk mengambilkan pedang untuknya. Sok berhasil menahan tawa ketika mendengar ini karena klan masih berusaha mencari makan dan Mujin malah meminta pedang. Mujin terpaksa bertanya, apakah tidak ada uang di keluarga? Dan Sok menyebutkan bahwa mereka saat ini mengambil pinjaman dari sekte sesat bernama Sekte Bangho karena sekte tersebut beroperasi dengan suku bunga yang sangat tinggi. Mereka mendapati diri mereka terlilit banyak utang. Akhirnya Mujin sadar bahwa untuk membantu klan, dia harus menyelesaikan masalah uang terlebih dahulu. Meski begitu, Mujin tidak berpikir mengambil lebih banyak pinjaman akan merugikan karena mereka sudah tenggelam dalam utang. Sok khawatir tentang ini tetapi Mujin menyuruhnya untuk diam dan menulis surat kepada kedua tetua karena dia akan pergi jalan-jalan. Ketika para tetua mendengar ini, mereka khawatir karena Mujin telah pergi ke sekte Bangho yang berbahaya. Sesaat kemudian, Mujin dan Sak tiba di pintu masuk sekte Bangho. Mujin menyuruh pengawal besar itu untuk memberitahu bosnya bahwa dia ingin bertemu dengannya. Pria bernama Kang Noho itu tidak mau basa-basi dan menyuruh Mujin masuk ke dalam gedung jika dia datang untuk berjudi. Mujin bersikeras agar Kang membawanya ke bosnya, tapi ini mulai membuat Kang kesal. Sok dengan cepat menyela, mendesak Kang untuk tenang. Karena Mujin sepertinya tidak waras, ketegangan di antara keduanya terus meningkat sampai wakil ketua sekte, Ma Junbo, muncul dan menanyakan apa masalahnya. Kang lalu memberitahu bosnya bahwa Mujin sedang mencoba untuk bertemu dengan bos utama mereka. Ma bertanya, mengapa dia ingin bertemu dengan bos mereka, dan Mujin berkata dia ingin mendapatkan lebih banyak pinjaman. Ma lalu memberitahu Mujin bahwa dia tidak perlu bertemu dengan pemimpin untuk mendapatkan pinjaman, dan dia mengundangnya masuk ke dalam gedung. Mujin dan Sok segera mendapati diri mereka masuk lebih dalam ke manor melewati jembatan kayu sambil dikawal oleh para ahli pedang bersenjata. Sok khawatir dengan semua ini dan dia memberitahu Mujin bahwa mereka masih punya kesempatan untuk kembali sebelum terlambat. Mujin tidak setuju dengannya, mengatakan mereka sudah terlanjur sampai sejauh ini. Sok lalu memberitahunya bahwa ada seorang nenek yang melihat pemimpin sekte itu bertarung. Dan ternyata pemimpin itu sangat kuat karena dia mengalahkan lawannya dalam hitungan detik. Rupanya, pemimpin itu adalah seorang ahli bela diri yang telah mempelajari teknik membunuh yang kuat. Mujin sedang mempertanyakan alasan Sok memberitahunya hal ini ketika Ma menyala, mengatakan bahwa Sok lebih berpengetahuan karena dia cepat mengerti situasinya. Namun, semuanya sudah terlambat bagi mereka karena mereka telah mencapai bagian gua yang lebih dalam. Dan sebelum mereka berdua menyadarinya, mereka mendapati diri mereka dikelilingi oleh para ahli pedang bersenjata. Mujin kecewa dan dia bertanya pada Ma apakah ini rencananya sejak awal. Ma mengonfirmasi hal ini dan mengatakan dia sengaja membawanya masuk karena dia jelas tidak bisa menyentuhnya di depan umum. Namun, dia tidak siap untuk memberinya kebebasan seperti yang dia berikan kepada orang tuanya. Sok tidak berdebat dengan kelompok itu, tetapi dia memohon agar mereka membiarkan tuannya hidup. Di sisi lain, Mujin marah besar ketika Ma menyebut orang tuanya karena dia jelas tidak punya orang tua, sampai tiba-tiba dia sadar bahwa dia sekarang berada di tubuh lain. Karena semuanya sudah siap, Ma memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran pada Mujin. Salah satu dari mereka yang sangat bersemangat untuk melaksanakan perintah itu maju ke arah Mujin dan melayangkan pukulan padanya. Sok hampir pingsan karena ketakutan saat melihat pukulan itu meluncur lurus ke arah mereka. Anehnya, Mujin menahan pukulan pria itu yang pada akhirnya menghancurkan tulangnya dari dalam. Pria itu berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah sambil menuduh Mujin menggunakan semacam trik murahan padanya. Mujin mengejeknya,
mengatakan bahwa tulangnya ternyata lunak tidak sebanding dengan ukuran tubuhnya. Mujin menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu tanpa menggunakan kekuatan murninya. Ma kesal karena anak buahnya membuang-buang waktu. Dan dia memerintahkan mereka untuk menghabisi Mujin. Salah satu ahli pedang menyerang lurus ke arahnya dengan pedangnya. Tetapi Mujin dengan mudah menghindari serangan itu dan menyadari bahwa dia harus terus bergerak karena dia tidak bisa menandingi kekuatan pria itu. Menggunakan tubuhnya yang fleksibel, dia berhasil menghindar dan melancarkan sebuah sundulan kepala yang menghancurkan wajah pria itu. Pria itu jatuh ke belakang sambil berteriak kesakitan sementara rekannya mengambil alih dan mencoba menebas Mujin, tetapi Mujin berhasil menghindari serangan itu. Penyerang itu mencoba serangan lain, tetapi Mujin melompat ke belakang sebelum melancarkan tendangan untuk melumpuhkan pria itu. Sebelum para pria bersenjata itu sadar apa yang terjadi, mereka mendapati diri mereka dipermainkan, dan dalam sekejap mereka terhempas ke tanah sambil berlutut. Berdiri di kejauhan, Sok berteriak untuk memastikan tuannya aman, tetapi Mujin memanggilnya dasar bodoh sambil mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Sok benar-benar tercengang, yang membuatnya bertanya pada Mujin dari mana dia mempelajari ilmu bela diri yang sedang digunakannya. Mujin lalu memberitahunya bahwa apa yang dia saksikan bukanlah ilmu bela diri, melainkan sesuatu yang dia pelajari di jalanan. Sok terkejut mendengar ini, karena dia tidak ingat Mujin pernah menghabiskan waktu di jalanan. Ma memujinya karena berhasil mengalahkan anak buahnya, tetapi segera meluncurkan koinnya ke arah Mujin dengan kekuatan yang dahsyat di baliknya. Koin itu nyaris mengenai kepala Mujin, tetapi dia bisa merasakan tekanan dari koin itu yang membuatnya terkejut. Ma lalu dengan marah menyuruh anak buahnya pergi karena dia sendiri yang akan membereskan Mujin. Mujin terkejut karena menghadapi permusuhan seperti itu, padahal yang dia inginkan hanyalah berbicara dengan bos mereka. Ma dengan marah menjawab bahwa bosnya bukanlah orang yang bisa ditemui oleh sampah seperti Mujin. Dengan marah, Ma menghunus pedangnya dan menerjang ke arah Mujin, siap untuk menjatuhkannya. Secara mengejutkan, Mujin menangkis serangan kuatnya dengan sepasang sumpit. Ma terkejut saat melihat ini. Tapi dia tidak tahu bahwa hanya itulah yang bisa didapatkan Mujin karena dia tidak punya uang untuk membeli pedang. Mujin dan Ma terus bertukar pukulan, tetapi Mujin berhasil bertahan dengan ilmu bela dirinya yang luar biasa. Sebelum Ma menyadarinya, dia mendapati tangannya tertusuk oleh salah satu sumpit itu. Ma tidak percaya bahwa Mujin mampu menemukan celah, meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menebasnya. Saat Ma sedang kesulitan, Mujin justru bersenang-senang sambil mengatakan pada Ma bahwa dia mungkin akan menyesal jika meremehkan sumpit. Sebelum Ma menyadarinya, dia mendapati dirinya kesulitan melawan sumpit yang membuatnya terkejut. Karena dia percaya Mujin hanyalah orang lemah yang tidak bisa menggunakan Qi, Ma jadi bertanya-tanya bagaimana Mujin bisa mencapai tingkat yang begitu menakutkan dalam waktu singkat. Dia tidak mau percaya bahwa Mujin ini adalah orang yang sama dengan yang dia kenal. Mujin terus menusuk tubuhnya dengan sumpit sambil mengatakan bahwa keahliannya sangat buruk. Ma menolak kalah dari sepasang sumpit dan melompat ke udara, berniat menghabisi Mujin dengan jurus pamungkasnya. Meskipun penampilannya di udara terlihat mengancam, Mujin tidak tampak takut sedikit pun. Dia dengan mudah menghindari serangan Ma, membuat pertahanannya terbuka lebar. Ma jadi bertanya-tanya mengapa Mujin memiliki kekuatan tersembunyi seperti itu tanpa sepengetahuannya. Mujin melayangkan pukulan kuat ke tubuhnya yang benar-benar menghancurkan sisa harga diri yang dimilikinya. Dengan rasa takut yang kini menyelimuti tubuh Ma, Mujin mengulangi perkataannya bahwa yang dia inginkan hanyalah bicara. Tetapi kali ini dia mengatakannya dengan wajah yang sangat mematikan dan menakutkan. Sesaat kemudian, Ma akhirnya memutuskan untuk duduk bersama Mujin setelah dihajar habis-habisan. Para pengawalnya juga ikut membungkuk pada Mujin sementara Ma berbicara dengannya. Ma kemudian meminta Mujin untuk mengatakan apa yang ingin dia ketahui. Mujin bertanya pada Ma mengapa sektenya memberikan pinjaman kepada keluarganya tanpa jaminan.
karena dia bisa merasakan niat jahat dari seluruh kesepakatan ini. Ma mengklaim bahwa mereka tidak punya niat jahat, dan Mujin hanya terlalu banyak berpikir. Mujin sama sekali tidak percaya ini, karena dia bisa merasakan ketakutan Ma dari tempatnya duduk. Mujin kemudian memutuskan untuk bertanya lagi, tapi kali ini dia mendesaknya untuk berpikir hati-hati jika tidak mau dihukum. Menyadari bahwa Mujin tidak main-main, Ma akhirnya mengungkapkan bahwa mereka mendapat perintah dari kelompok pedagang Chonghua. Mujin tidak terkejut mendengarnya karena dia tahu kelompok itu terlibat dalam beberapa hal. Dia kemudian bertanya pada Ma kesepakatan macam apa yang mereka buat dengan kelompok Chonghua. Ma ragu-ragu untuk bicara, tapi Mujin dengan cepat memberitahunya bahwa jika dia mati membela kelompok pedagang itu, dia tidak akan dirindukan. Ma mengambil pelajaran dari apa yang dikatakan Mujin dan mengungkapkan bahwa kelompok pedagang itu memerintahkan mereka untuk meminjamkan klan Mujin sejumlah uang berapapun yang mereka inginkan, tetapi dengan bunga yang sangat tinggi. Sebagai imbalan untuk membuat klan Hua jatuh, Sekte Bango akan mendapatkan tanah Hua setelah mereka ditendang dari papan catur. Akhirnya Mujin sadar bahwa tanah keluarga adalah jaminannya selama ini. Mujin kemudian bertanya pada Ma berapa jumlah 300 koin emas yang ingin dia pinjam dalam setahun menurut kontrak. Ma mengungkapkan bahwa 300 koin emas itu akan menjadi 5.000 koin emas sebagai pembayaran kembali. Mujin muak dengan ini, tapi dia tidak terlalu peduli dan menerima kesepakatan itu dengan wajah yang lebih serius. Dia bertanya pada Ma siapa yang membantu mereka membereskan kekacauan mereka. Ma kemudian menyebutkan bahwa salah satu dari mereka adalah sekte sosial dari 4 surga bela diri, sebuah aliansi sekte-sekte sesat. Mujin terkejut mendengarnya dan sok menyebutkan bahwa itu adalah aliansi baru. Mujin kesal dengan 4 surga bela diri dan dia bahkan menyebut mereka bajingan. Sok percaya kegilaan tuannya sedang kumat karena dia belum pernah melihatnya bertemu aliansi itu di masa lalu, tapi dia benar-benar memaki-maki mereka. Mujin kemudian memberitahu Sok bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu karena dia sedang tidak ingin menjelaskan. Mujin sudah mulai lelah menunggu, memaksanya untuk bertanya tentang pria yang pergi mengambil uang. Pria itu segera tiba dengan sebuah kotak berisi 300 koin emas yang dia butuhkan. Mata Mujin berbinar bahagia saat melihat ini dan dia berasumsi itu sudah cukup. Dia memberitahu Sok bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Tapi Sok masih skeptis tentang semua urusan pinjaman ini. Mujin hanya menyuruhnya untuk tutup mulut dan mengambil uangnya agar mereka bisa pergi. Ma dan para pengawalnya mengantar Mujin ke pintu masuk saat dia hendak pergi. Mujin kemudian menyuruhnya untuk menulis tanggal di buku besarnya dan dia berjanji akan melunasi semua utang koin. Begitu dia menyelesaikan urusannya dengan kelompok pedagang Chonghua. Sebagai tambahan, Mujin memperingatkan Ma untuk tidak mengambil uang dari rakyat biasa dan kegagalan untuk mematuhi ini akan menyebabkan hukuman yang serius. Ma menerima perintah itu, tetapi di dalam hatinya dia sangat marah. Dan dia tidak sabar melihat Mujin hancur. Sesaat kemudian Sok dan Mujin tiba di rumah dan mereka disambut oleh 2 tetua. Mereka langsung khawatir saat melihat darah di pakaian Mujin. Tapi dia meyakinkan mereka bahwa itu bukan darahnya. Mereka bertanya apa yang terjadi di sekte dan dia memberitahu mereka bahwa dia hanya pergi untuk meminjam uang. Mujin mengklaim bahwa klan sedang membutuhkan uang karena mereka perlu memberi makan para prajurit mereka untuk mencegah sisa prajurit yang sedikit itu melarikan diri. Para tetua tidak mau percaya bahwa sekte yang meminjamkan uang kepada Mujin dan mereka mengira dia mencurinya. Mujin memberitahu para tetua bahwa sekte telah mendokumentasikan semuanya di buku besar mereka sesuai dengan apa yang dia katakan kepada mereka. Mujin kemudian memberitahu tetua bahwa yang dia butuhkan dari mereka hanyalah merawat adik-adiknya dan memastikan mereka cukup makan dan berpakaian. Setelah memberikan instruksinya, dia hanya mengucapkan semoga berhasil sebelum pergi. Mujin kemudian mengunjungi ruang memorial orang tuanya. Tetapi karena dia tidak punya orang tua di kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu harus berkata apa.
Dia akhirnya membuka mulut untuk memberitahu mereka bahwa masalah uang telah teratasi dan dia juga berjanji akan merawat adik-adik dan para pelayannya, dan dengan ini dia meminta orang tuanya untuk beristirahat dengan tenang di akhirat. Dia juga meyakinkan mereka bahwa dia akan menghajar Dobo habis-habisan karena telah menantangnya berduel. Tanpa sepengetahuannya, dia sedang diawasi oleh Soyeon dan Dojin, dan anak-anak itu terlihat sangat terkesan. Kemudian, Mujin memesan 3 pedang yang masing-masing berbobot 50 kg, 80 kg, dan 110 kg. Para pelayan yang membawa pedang-pedang itu hampir patah punggung saat melakukannya, tetapi Mujin senang pedangnya akhirnya tiba. Sok terpaksa bertanya apa yang akan dia lakukan dengan pedang seberat itu, dan Mujin tersenyum mengatakan dia berencana melakukan apa yang dilakukan semua orang dengan pedang. Yang jelas adalah mengayunkannya. Mujin dengan bersemangat meraih pedang seberat 50 kg itu dan berencana untuk memulai dengannya. Namun, senyumnya segera memudar ketika dia menyadari bahwa pedang itu terlalu berat untuk dia angkat. Dia menyimpulkan bahwa tubuh ini tidak lain hanyalah sampah. Namun dia belum siap untuk menyerah. Dia menyadari bahwa dia bisa mengangkatnya sedikit jika menggunakan kedua tangannya. Mujin bisa melihat Sok menatapnya dengan jijik dan dia menyuruhnya untuk segera menyiapkan makanannya. Dia mengingatkannya untuk menambahkan banyak daging ke dalam makanannya dan Sok berjalan pergi dengan lesu sambil khawatir. Mujin duduk dengan pedang itu dengan dorongan bahwa dia hanya punya 2 minggu untuk berlatih sekuat tenaga sebelum duel. Konstitusi tubuhnya, yaitu tubuh bela diri surgawi, sangat bertolak belakang dengan ilmu iblis yang diajarkan gurunya. Dia menyadari bahwa satu-satunya solusi yang dia miliki adalah mempelajari ilmu bela diri teman gurunya. 9 pedang tak tertandingi, menolak untuk menyerah. Dia mulai mengayunkan pedang dengan paksa di dalam rumah sementara itu. Dobo telah mendapatkan informasi bahwa Mujin menghajar anak-anak Bang Ho begitu parah, sehingga mereka tidak akan bisa bergerak selama 2 minggu. Dobo terkejut mendengarnya. Karena Mujin tidak memiliki inti energi untuk bisa melakukan hal itu, Dobo tersenyum jahat sambil berpikir untuk menyiapkan sesuatu yang licik menjelang pertarungan. Dobo juga bersemangat untuk melihat apa yang disembunyikan Mujin di dalam dirinya ketika mereka akhirnya berhadapan dalam duel. Sesaat kemudian, Mujin mulai melatih tubuhnya dengan cara yang paling keras. Dia berpikir bahwa dia seharusnya bisa mendorong tubuhnya hingga batas kemampuannya, karena ini adalah tubuh yang diberkati oleh surga. Saat berlatih, Sok selalu menyiapkan apapun yang dia butuhkan. Dia percaya bahwa dengan persiapan yang ada, dia akhirnya akan mendapatkan kesempatan untuk memulai latihannya sepenuhnya. Dia mengambil pedang seberat 50 kg dan mulai mengayunkannya. Sambil mengingat apa yang dikatakan guru lamanya, setelah mencoba jurus pertama, Mujin tidak membuang waktu untuk beralih ke jurus kedua. Dia ingat apa yang dikatakan gurunya bahwa tidak peduli senjata, apa yang dia hadapi, dia akan keluar sebagai pemenang. Seiring berjalannya latihan, dia menyadari bahwa dia sudah mulai kewalahan. Tetapi dia sadar bahwa dia harus menahannya. Tak lama kemudian, dia mendapati dirinya memegang pedang dengan nyaman dan bahkan melompat-lompat di sekitar ruangan, seolah-olah pedang itu tidak berat. Sesaat kemudian, dia beralih ke jurus ketiga. Sambil juga mencoba yang terbaik untuk mengendalikan Chi-nya agar menjadi sekuat mungkin untuk membantunya dalam latihan, dia sudah menyiapkan banyak item latihan untuk mensimulasikan seperti apa pertempuran yang sesungguhnya. Lawan pertamanya adalah bola keras yang berhasil dia hindari selama beberapa saat sebelum terkena dari belakang. Setelah ini dia berhadapan dengan bambu berduri dan dengan menggunakan jurus keempat pedangnya, dia menebas bambu-bambu itu. Tampaknya ilmu pedangnya mungkin terlihat sederhana, tetapi itu cukup berbahaya karena bisa memotong banyak hal. Bahkan dengan sekuat tenaga dia tidak mampu mengenai balok kayu yang terbang ke arahnya. Dengan jurus keempatnya memaksanya untuk beralih ke jurus kelima. KLE ini dia mengiris semuanya dengan jurus kelimanya yang kuat. Dengan kekuatan pedangnya dia yakin tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan jumlah tidak ada artinya. Setelah melewati balok-balok kayu, dia berhadapan dengan lilin
yang diletakkan di dalam bambu dan untuk ini dia menggunakan jurus keenamnya. Dia mengayunkan pedangnya begitu keras hingga memadamkan semua lilin sekaligus. Setelah dia mengatasi ini, dia menyadari bahwa perhentian berikutnya adalah di luar rumah, di mana dia bisa menggunakan jurus ketujuhnya. Menggunakan jurus ketujuhnya yang kuat, dia berhasil melewatinya sekali lagi. Dalam waktu singkat dia mencapai jurus ke-9 dengan tekad bahwa tidak ada yang tidak bisa ditebas oleh pedangnya. Dia akhirnya mencapai tahap puncak ilmu pedang dan Mujin jatuh ke tanah dengan lega, tapi di saat yang sama dia juga kesal karena tidak bisa meniru jurus pamungkasnya dari kehidupan lamanya. Dia ingat menerima ajaran dari gurunya ketika dia lebih muda, tetapi pada awalnya dia tidak pernah benar-benar menganggap serius ajaran gurunya. Dia percaya bahwa teman gurunya hanya bercanda saat mengatakan omong kosong dan hal-hal mustahil tentang menebas segalanya dengan pedang. Gurunya mengakui bahwa itu mungkin terdengar gila, tetapi dia tidak rela membiarkan ilmu bela diri temannya mati. Karena dia tidak dapat mewarisinya dengan benar, dia ingin Mujin melakukannya. Atas namanya gurunya memberitahunya bahwa mendiang temannya adalah satu-satunya pendekar pedang yang bisa berhadapan langsung dengan keahliannya. Untuk membuatnya lebih menarik, dia tidak memiliki chi, tetapi guru Mujin mengatakan ada kemungkinan bahwa dia menggunakan seni pergerakan. Karena orang-orang di sektenya tidak bisa mempelajarinya dengan benar, dia memutuskan untuk mengajari guru Muja dalam upaya untuk mewariskannya kepada seseorang yang layak. Setelah mendengar ini, Mujin tertawa terbahak-bahak untuk mengejek ilmu itu. Tetapi gurunya menyentil kepalanya begitu keras hingga hampir menghancurkan tengkoraknya. Dia memberitahu Mujin bahwa dia harus mengikuti instruksi apapun yang diberikannya dan Mujin tidak punya pilihan selain menerima keinginan gurunya. Gurunya memberitahunya bahwa jika dia melakukan seni pedang itu 1000 kali, tubuhnya akan berubah. Tetapi jika dia melakukannya 100.000 kali, chi-nya akan mulai masuk ke dalam pedangnya. Pada dasarnya mengayunkannya 1.000.000 kali akan membuatnya tak terkalahkan bahkan oleh pendekar pedang terkuat sekalipun. Mujin terkejut dengan hal ini karena akan memakan waktu 3 tahun untuk menyelesaikan siklusnya jika dia mengayunkan pedangnya 1000 kali sehari. Ini membuat Mujin bertanya kepada gurunya apakah temannya benar-benar menandingi keahliannya, tetapi gurunya berkata dia tidak tahu, tapi dia cukup yakin salah satu dari mereka akan mati jika mereka bertarung habis-habisan. Karena itu Mujin menjadi penasaran pria seperti apa teman gurunya itu. Mujin akhirnya terbangun karena beberapa tamparan keras dari Sok. Mujin menyadari bahwa perjalanannya masih panjang karena dia pingsan hanya setelah berlatih gerakan itu sekali. Dan dia masih jauh dari 1000 kali. Meski begitu dia harus makan karena sudah larut. Dan ketika dia melihat piring makanan di depannya, dia menyadari itu adalah daging babi. Dia kecewa dan menyuruh Sok untuk tidak membeli daging babi lagi lain kali. Karena itu adalah yang termudah untuk membantu menambah massa otot. Dia memberitahu Sok bahwa dia bebas menggunakan uang yang mereka pinjam dari sekte Bangwo karena dia bisa dengan mudah meminjam lebih banyak nanti. Dia memberitahu Sok bahwa rencananya adalah untuk terus makan daging sampai selama dia bertarung melawan Dobo. Sok kemudian bertanya pada Mujie, kapan dia mempelajari seni bela diri yang dia kuasai itu. Karena dia cukup yakin bahwa Mujin tidak tahu seni bela diri sebelumnya. Karena Mujin sudah memberitahu saudara-saudaranya, dia berpikir bahwa memberitahu Sok juga bukan ide yang buruk. Mujin kemudian mengungkapkan bahwa dia bukanlah Mujin yang asli, karena identitas aslinya adalah iblis dewa. Sok menganggap Mujin sedang bercanda dan mengocehkan omong kosong fantasi. Sok berkata dia hanya khawatir Mujin akan kehilangan ingatannya dan menghilang begitu saja suatu hari nanti. Tetapi Mujin mencengkeramnya, meyakinkannya bahwa dia tidak akan meninggalkan klan sampai klan itu menjadi klan terhebat di seluruh Sichuan. Lagi pula Mujin tidak punya pilihan lain, karena tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan. Sok mengejek tuannya dengan mengatakan bahwa dia hanya membuang, tapi ini membuatnya mendapatkan sentilan jari yang menyakitkan di kepala. Setelah mereka selesai berbicara, Mujin menyuruh Sok untuk pergi dan Sok pun melakukannya. Sementara itu,
Dua tetua klan mencoba melarikan diri bersama anak-anak sebelum duel. Karena mereka percaya bahwa Dobo akan membunuh Mujin, yang pada akhirnya membuat klan itu mudah untuk diambil alih. Tak lama setelah itu, Mujin telah berlatih sekuat tenaga, sehingga dia sekarang mampu membawa pedang seberat 70 kilo hanya dengan satu tangan. Namun, tekniknya masih belum stabil, dan dia hanya punya waktu seminggu sebelum duel. Dia sedang berkeringat di ruang latihan ketika anak-anak masuk untuk memeriksanya. Mujin menyuruh mereka pergi, karena berbahaya bagi mereka untuk berada di sana. Anak-anak itu memberitahu Mujin bahwa mereka hanya mengkhawatirkannya karena mereka telah melihatnya memaksakan diri hingga batas kemampuannya selama beberapa hari terakhir. Soyam khawatir Mujin melakukan semua ini karena perkataannya, tetapi dia memberitahunya bahwa dia tidak pernah bersungguh-sungguh karena dia hanya sedang marah. Menatap kedua anak itu mengingatkan MC kita pada saudara-saudara kekasihnya dari kehidupan masa lalunya. Mujin menepuk-nepuk kepala mereka, mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Kedua anak itu mulai meniru Mujin sambil memuji betapa hebat posturnya. Cara keduanya berdebat satu sama lain tentang siapa yang salah atau benar membuatnya teringat saat dia berlatih dengan gurunya dan mengalami masa-masa sulit. Tiba-tiba dia sadar bahwa hal terpenting dalam ilmu pedang 9 tiada tanding adalah teknik pernapasan. Menyadari hal ini, Mujin memberitahu anak-anak bahwa dia akan menang bagaimanapun caranya dan menyuruh mereka untuk kembali ke kamar mereka. Anak-anak itu khawatir tetapi mereka berasumsi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat dia sendirian, Mujin memulai teknik pernapasan sambil mengayunkan pedangnya dengan keras. Dengan bantuan teknik pernapasan, dia mampu menggunakan semua tenaga dalam yang terkumpul sekaligus. Sebelum dia sadar, dia sudah memahami ide seni pergerakan yang merupakan seni Qi, di mana seseorang membangun tenaga dalam melalui gerakan. Pada dasarnya seni pergerakan dianggap sebagai seni bela diri tingkat rendah, itulah sebabnya orang tidak terlalu memikirkannya. Menggunakan teknik pernapasan, Mujin mampu mengayunkan pedang dengan jauh lebih mudah, memberinya apa yang diperlukan untuk menebang sebuah patung. Sementara itu, Johwan Bong terlihat berbicara dengan Sok tentang perubahan mendadak Mujin. Sok mencoba mengaitkan kesehatan Mujin yang tiba-tiba membaik dengan satu sesi wudhu yang dia lalui, tetapi Johwan bukanlah orang bodoh. Dia memberitahu Sok untuk memastikan dia melaporkan perubahan apapun yang dia temui kepadanya. Sok berjalan ke tempat tuannya berlatih dan mendapatinya berantakan. Dia mencoba memberitahunya bahwa makanannya sudah siap, tetapi Mujin kecewa, mengatakan ruang latihan terlalu kecil untuknya berlatih. Karena itu Mujin mengatakan dia akan mulai menggunakan aula latihan. Mujin berjalan ke aula latihan besar dan menemukan para prajurit lain sedang berlatih di sana dan mereka semua memperhatikannya. Sok memberitahu para prajurit lain bahwa tuannya harus berlatih sendirian dan menyarankan agar mereka semua pindah dari sana. Dia mendesak mereka untuk menggunakan aula latihan lain. Tetapi para prajurit bingung mengapa seorang pria yang setengah mati memberi perintah kepada mereka. Mereka percaya bahwa Mujin bukanlah seorang seniman bela diri hebat hanya karena dia memiliki pedang. Mujin menyadari perbedaan suasana hati mereka dan dia mengomentari hal ini. Para prajurit lain ingin melawan Mujin, tetapi pemimpin Regu Chulboy memberitahu anak buahnya untuk meninggalkan aula untuk tuan muda. Chul pada akhirnya percaya bahwa Mujin sudah gila lagi. Tepat pada saat itu Mujin menghentikan Cheong, memberitahunya bahwa dia harus bersikap jantan dan berbicara langsung dengannya. Chul kemudian berbalik dan Mujin menyarankan agar mereka bertarung. Karena mereka adalah pendekar pedang, Chul mengatakan dia tidak akan melakukan ini karena Mujin adalah pemimpin klan di masa depan. Mujin kemudian menyuruh Xion untuk tetap menjadi pengecut dan tidak menunjukkan wajahnya, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menepati kata-katanya. Ini sudah cukup untuk membuat Xion menghunus pedangnya siap untuk menghadapi Mujin. Pertarungan dimulai dan Mujin segera menancapkan pedangnya ke tanah. Sebelum melompat ke arah Xion, dalam sebuah gerakan berani dia mencapai Xion dan mendorong kepalanya bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Para prajurit benar-benar bingung
Karena mereka belum pernah melihat duel tanpa pedang sebelumnya, Mujin terus mempermainkan Cheo dengan bergerak sangat cepat sementara Cheo berjuang sangat keras. Cheo segera menjadi frustrasi dan dia menyuruh Mujin untuk melawannya seperti seorang pria dan berhenti menghindari serangannya. Mujin akhirnya setuju untuk menanggapinya sedikit lebih serius dengan mengambil pedangnya, tetapi Cheo tidak membuang waktu untuk terus berbicara mengatakan Mujin yang harus disalahkan atas semua yang telah terjadi pada klan. Karena Mujin adalah penyebab masalahnya, Cheol tidak berpikir dia pantas belajar seni bela diri. Cheol berlari ke arah Muji, tetapi dia menyambutnya di tengah jalan dengan bentuk kesembilan dari teknik pedang tiada tandingnya yang pada akhirnya mengguncang tenaga dalamnya. Mujin tidak memberi Cheol ruang untuk bernapas saat dia mendaratkan pukulan telan ke wajahnya. Cheol terlempar ke lantai dengan darah berceceran di mana-mana sementara Mujin memberitahunya bahwa keadaan akan segera berubah. Saat dia jatuh ke tanah, Cheol akhirnya menyadari kenyataan pahit bahwa Mujin telah sepenuhnya berubah. Dia bisa merasakan tekan yang membara dari tubuh Mujin. Tidak seperti sebelumnya, Cheol menghantam tanah dan akhirnya mengejutkan Sok dan para prajurit lain yang menonton duel itu. Para prajurit berlari untuk memeriksa bos mereka yang terbaring pingsan. Mujin berdiri seperti pemenang sejati sambil bertanya pada Xiong, apakah dia punya masalah dengan kemenangannya. Salah satu prajurit berteriak pada Mujin, memberitahunya bahwa dia menggunakan cara yang pengecut. Cheol menguasai dirinya dan berteriak pada orang itu untuk menutup mulutnya sebelum mengakui bahwa dia benar-benar kalah. Cheol memberikan hormatnya kepada Mujin sambil mengatakan bahwa dia benar-benar telah belajar darinya. Mujin mengakui rasa hormatnya dan memberitahunya bahwa dia bebas untuk pergi. Saat para prajurit melangkah keluar dari aula, Mujin menyuruh Sok untuk bergabung dengan mereka karena dia benar-benar ingin sendirian. Prajurit yang tidak terima itu terus mengeluh dan dia percaya bahwa Cheol mengalah pada Mujin. Tetapi Cheol memberitahunya bahwa dia tidak melakukannya karena dia berencana untuk membuatnya setengah mati. Orang itu tidak mau percaya, tetapi Cheol memberitahunya bahwa dia sangat serius. Cheol berkata dia tidak tahu cerita lengkapnya, tetapi jelas bahwa tuan muda mereka telah meningkat pesat. Sok di sisi lain juga bertanya-tanya kapan Mujin berubah begitu banyak. Tetapi pada saat yang sama dia bersyukur bahwa Mujin benar-benar berubah. Malam itu kedua tetua mengadakan pertemuan mengenai duel yang akan datang. Keduanya telah berada di klan selama lebih dari 36 tahun, dan telah setia sejak saat itu. Mereka berbicara tentang betapa menakjubkannya Kaisar Ape selama masa mudanya. Dia adalah seorang pemuda yang kompeten, yang memamerkan seni bela diri sedemikian rupa, sehingga klan Tang yang kuat pun harus mengakui bahwa dia adalah satu-satunya. Pada dasarnya para tetua terpesona oleh kekuatannya, dan mereka berdua bersumpah setia kepadanya. Ju percaya bahwa mereka mencoba untuk melanggar kesetiaan. Tetapi Du tidak setuju. Mengatakan mereka hanya perlu menyelesaikan masalah garis keturunan. Du berkata mereka telah merawat Mujin selama 17 tahun, tetapi klan telah mengalami kemunduran. Sejak saat itu, keduanya percaya bahwa mereka telah melakukan cukup dan tidak mungkin Kaisar Ape akan menyalahkan mereka begitu mereka mencapai akhirat. Pada dasarnya mereka telah mengumpulkan uang yang mereka butuhkan untuk tindak. Dan sebagai tambahan, beberapa seniman bela diri untuk membantu mereka. Du kemudian memberitahu Ju bahwa dia harus pergi lebih dulu, sementara dia tetap di belakang untuk mengawasi Mujin lebih lama. Tampaknya master bela diri dari sekte Kongdong yang disewa oleh Cheonghua akan menjadi saksi untuk duel tersebut. Ju terkejut mendengar ini, karena semuanya mengarah pada kecurangan. Kelompok pedagang itu pada dasarnya adalah sekelompok bajingan jahat yang akan memastikan tidak ada yang tersisa dari klan Hoa. Du memberitahu Jo untuk membawa anak-anak dan menunggunya di lokasi yang mereka janjikan, meskipun itu akan menjadi kejutan besar bagi anak-anak. Kemudian, Mujin menyadari bahwa jumlah daging sapi yang dia dapatkan semakin sedikit, membuatnya bertanya pada Sok, mengapa demikian? Sok kemudian mengungkapkan bahwa kepala pelayan memberinya sedikit uang. Dan meskipun Mujin kesal dengan semua itu,
Dia mengesampingkannya untuk memamerkan pakaian kerennya. Sok menghancurkan imajinasi indahnya dengan mengatakan bahwa dia terlihat lebih baik saat penuh perban. Ketika tiba waktunya berangkat untuk duel, Mujin bertemu Du di luar rumah. Mujin awalnya mengira dia ada di sana untuk menghentikannya. Tetapi dia bilang tidak, mengungkapkan bahwa dia sebenarnya ada di sana untuk mengikutinya ke duel. Mujin menyadari bahwa Du hanya khawatir tanpa alasan. Padahal yang dia rencanakan hanyalah menghajar lawannya sampai babak belur. Dengan ini, Song dan Du bergabung dengan Mujin dalam perjalanan ke tempat dua di arena. Di mana-mana ramai dengan kerumunan yang ingin menonton dua dan mereka yang ada di sana untuk memasang taruhan. Karena peluang kemenangan yang tinggi ditaruhkan pada Mujil. Sebagian besar orang mempertaruhkan uang mereka padanya. Sesaat kemudian, dia tiba di arena dengan lollipop di mulutnya dan mereka yang melihatnya percaya bahwa dia adalah orang yang lemah dan bahkan lebih memilih untuk membatalkan taruhan mereka. Saat dia melangkah masuk ke arena, dia bertemu Choi Yeon yang bertanya, apakah dia benar-benar ingin melanjutkan duel. Para penonton yang mendengar ini percaya bahwa Mujinlah yang pertama kali meminta duel, meskipun dia lemah. Dan mereka percaya bahwa kegilaannya sudah tidak terkendali. Mujin sangat kesal ketika menyadari bahwa kelompok itu sudah menggambarkan mereka sebagai pihak yang jahat dan dia berencana untuk menghukum mereka karena ini. Mujin dengan percaya diri memberitahu Choi Yeon bahwa dia tidak akan tinggal diam dan membiarkannya mencuri buku rahasia klannya, yang mana itulah alasan mengapa dia harus melawan mereka. Para penonton terkejut mendengar ini, karena mereka tidak pernah menyangka sebuah kelompok pedagang akan mengincar teknik rahasia seni bela diri. Choi Yeon benar-benar percaya diri dengan jalannya situasi ini. Dan dia percaya bahwa Mujin akan membayar akibatnya karena mencoba bertingkah keren. Semangat telah berkobar dan semua persiapan untuk duel telah siap. Pembawa acara mengumumkan bahwa saksi duel kali ini adalah Han Yigang dari sekte Rongdong. Han terlihat berdiri di balkon, tampak keren dan kuat, siap untuk menjadi saksi atas keinginan tuannya. Dia memberitahu Dobu dan Mujin untuk bertarung dengan adil di hadapan para penonton. Saat itu juga, Dobu membuat pengungkapan yang mengejutkan, memberitahu Mujin bahwa pakaian bela diri yang sedang dia kenakan dikirim secara pribadi olehnya sebagai peringatan atas kembalinya Mujin. Mujin tersenyum saat mendengar ini, dan dia mengeluarkan pedang besarnya, memberitahu Dobo bahwa dia tidak punya pilihan selain mengembalikan sisa barang setelah duel. Seluruh kerumunan terkejut melihat ini, karena mereka belum pernah melihat siapapun bertarung dalam duel dengan pedang sebesar itu. Selain itu, mereka semua percaya bahwa Kaisar Api dikenal karena seni bela diri tangan kosongnya. Bahkan Dupu terkejut. Dan dia bertanya pada Su, apakah Mujin mengatakan sesuatu yang aneh. Pada dasarnya, mereka berdua awalnya menyarankan agar Mujin kabur, karena mereka percaya dia tidak mungkin bisa mengalahkan lawannya. Namun, Suak mulai memiliki semacam kepercayaan pada Mujin, mengatakan bahwa dia mungkin punya kesempatan, tetapi keyakinan Du sama sekali berbeda. Setelah kedua belah pihak siap, wasit membunyikan lonceng untuk memulai pertandingan. Karena murka, Mujin langsung menyerang Dobo seketika itu juga. Dia mengayunkan pedang besarnya ke arahnya, melancarkan serangan yang kuat dan menghancurkan. Dobo nyaris menghindari serangan itu, tetapi serangan tersebut menghancurkan tanah yang dikenainya. Para penonton terkejut karena mereka tidak pernah menyangka Mujin bisa secepat dan sekuat itu. Padahal semua orang percaya kalau Mujin tidak punya kemampuan bela diri. Tetapi dia bergerak dengan cara yang sangat gila. Bahkan Dobo sangat terkejut karena dia mengharapkan duel yang sangat mudah. Mujin melanjutkan serangannya saat dia kembali menyerbu ke arah Dobo. Dia terus mengayunkan pedangnya, tetapi Dobo berhasil menangkis serangannya dan mereka saling beradu kekuatan. Ini menghasilkan suara dentingan dan pemandangan yang luar biasa untuk mereka saksikan. Choi An terkejut bahwa Mujin ternyata bisa bertahan dalam pertarungan lebih lama dari yang dia perkirakan. Namun dia yakin bahwa tidak peduli latihan apa yang telah dia lakukan.
dia masih jauh di bawah Dobo. Mujin terus mengayunkan pedang besarnya ke arah Dobo tetapi dia dengan mudah menghindarinya berkat kelanturannya. Saat pertarungan berlanjut, Dobo berhasil melancarkan serangan balasan yang membuat Mujin terdorong mundur. Dan dia bersumpah akan membuat Mujie dalam kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Dia yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan tekad seorang pria. Berdiri di balkon, Du mengakui bahwa dia terkesan dengan bagaimana Mujin bertahan dalam pertarungan. Soke kemudian memberitahu Du bahwa dari apa yang dia lihat, Mujin bahkan belum mengungkapkan jurus andalannya. Du percaya bahwa Sok hanya bicara omong kosong. Tetapi Sok menyebutkan bahwa dia diam-diam melihat Mujin berlatih sendiri dan dia meyakinkan Do bahwa sesuatu yang lebih kuat akan datang. Saat pertarungan berlanjut, Mujin menyadari bahwa kekuatannya saat ini setara dengan Dobo. Hal ini membuatnya mempertanyakan prosedur latihannya. Namun, dia tidak khawatir karena tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan selalu menang dan kali ini dia berencana untuk membunuh Dobo. Sementara itu, Ju sedang membawa adik-adik Mujin dan dia telah tiba di tujuannya saat mereka tertidur. Dia ingat Do memberitahunya bahwa alasan dia belum datang adalah karena dia ingin tetap berada di sana dan mengumpulkan apapun yang tersisa dari Mujin setelah Dobo membunuhnya, meskipun Ju tidak tahu apakah yang mereka lakukan itu benar. Setidaknya mereka sudah terlanjur memulainya. Kembali ke arena, keduanya masih saling serang. Mujin tidak khawatir karena dia percaya bahwa Dobo hanyalah seorang pemula baginya. Keduanya terus saling bertukar serangan. Dan meskipun mereka terlihat seimbang dan beberapa orang percaya Mujin lebih unggul, orang-orang malah mulai menjelek-jelekannya dengan mengatakan dia tidak begitu mengesankan. Tepat pada saat itu, Dobo melancarkan serangan kuat yang dia arahkan langsung ke Mujin. Do dan Sok hampir pingsan saat mereka melihat serangan itu mengarah langsung ke Mujin. Dan yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa agar dia berhasil menghindari serangan itu. Menyadari bahwa Dobo serius, Mujin menggunakan jurus 9 pedang tanpa tanding. Jurus pertama, langkah pencegahan. Dobo mendaratkan serangannya tetapi berkat teknik yang digunakan Mujin, dia mampu menangkisnya, membuat para penonton terkejut. Bahkan Dobo terkejut dan dia terpaksa mundur. Menyadari bahwa Mujin bertarung dengan Gilan, Dobo mengumpulkan energi dalamnya sebagai persiapan untuk serangan terakhir. Namun Mujin mengejeknya, mengatakan kalau pengumpulan energi dalamnya terlalu lambat. Mujin kemudian mengaktifkan wujud kedua tekniknya dan dia melesat ke arah Dobo dengan niat jahat yang begitu besar. Dobo bisa merasakan ini dan yang bisa dia lakukan hanyalah menahan serangan Mujin dengan susah payah, membuatnya benar-benar bingung karena tidak percaya kalau dia kalah dari Mujin. Dobo mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan serangan Mujin, tetapi sebelum dia menyadarinya, pedangnya hancur berkeping-keping tepat di depannya. Pedang Mujin menembusnya, menebas Dobo dengan sangat keras. Dobo terlempar ke tanah sementara Choyan berteriak frustrasi memanggil nama Dobo. Dobo terbaring di sana dalam genangan darahnya sendiri, dengan lengan kanannya yang hilang, dan Mujin secara otomatis memenangkan duel itu. Mujin kemudian berjalan ke lengan Dobo dan mengatakan dia akan membawanya sebagai pembayaran atas dendam selama 17 tahun. Choyan terkejut mendengar ini dan Mujin berkata bahwa kelompok pedagang itu mungkin bisa menemukan cara untuk menyambungkan kembali lengannya. Han melompat dari tempatnya menonton untuk memeriksa Dobo. Choyan juga bergegas ke arah mereka. Dan Han menyebutkan bahwa inti energi Dobo juga telah hancur. Han menatap Mujin, bertanya padanya, apakah dia benar-benar harus bertindak sejauh itu? Mujin berpura-pura bingung bertanya pada Han, apa maksud dari perkataannya? Dan Han mengatakan ada perbedaan kemampuan yang jelas di antara mereka karena pertarungan itu sudah berakhir sejak lama. Mujin kemudian menjawab karena dia banyak bicara, dia juga punya banyak hal untuk dikatakan. Mujin kemudian bertanya, apakah benar-benar perlu menggunakan pukulan tinju 7 luka di kepala seorang anak berusia 5 tahun yang tidak punya kemampuan bela diri?
Dengan amarah murni di matanya, Mujin memberitahu Han bahwa yang baru saja dia lakukan hanyalah sebuah penutupan atas dendam yang telah dia pendam selama 17 tahun terakhir. Mujin juga menambahkan bahwa mereka akan mulai membayar semua yang telah mereka lakukan terhadap klan Hoa. Dengan niat jahat yang jelas, dia mendesak Han dan bawahannya untuk mempersiapkan diri dengan sangat baik. Joyan jatuh berlutut kesakitan sambil bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melupakan apa yang baru saja Mujin lakukan. Saat Mujin berjalan meninggalkan panggung, para penonton bersorak atas kemenangannya karena mereka terkesan dengan cara dia menghancurkan Dobo. Selain hal-hal menakjubkan yang mereka saksikan, mereka menyadari bahwa pada dasarnya mereka belum pernah melihat pedang yang dia gunakan sebelumnya. Mereka semua bersemangat karena seorang master bela diri baru telah lahir. Do dan Sok bergegas menemui Mujin dan dia memberitahu mereka bahwa sudah waktunya mereka pulang. Saat dia berjalan pergi, dia tiba-tiba berbalik bertanya pada Du apakah dia sudah menghabiskan semua emas yang dia percayakan padanya. Du dengan gugup menjawab bahwa masih ada sedikit yang tersisa. Mujin kemudian berkata dia mungkin harus mampir ke SIKTE Bang Ho karena dia harus meminjam uang. Tiba-tiba dia memberitahu Do bahwa dia tidak peduli jika dia, Jo, dan seniman bela diri lainnya ingin pergi. Tetapi dia memberitahunya bahwa akan ada konsekuensi besar jika mereka mencoba mengambil saudara-saudaranya darinya. Dia mengatakan ini dengan niat membunuh yang begitu besar hingga hampir melumpuhkan Do di tempatnya berdiri. Sementara itu, saudara-saudaranya sudah berteriak pada Ju karena membawa mereka pergi, padahal seharusnya mereka menonton duel kakak mereka. Ju tahu bahwa mereka tamat. Ketika dia membaca surat yang baru saja diantarkan oleh burung merpati dan menyadari bahwa Mujin secara tak terduga memenangkan pertarungan itu. Do memberitahunya dalam surat bahwa mereka telah ketahuan dan dia mendesaknya untuk segera kembali ke rumah. Tanpa menunda, dia mulai berkuda pulang dengan ketakutan, sementara anak-anak merayakan karena mereka ingin kembali dan melihat kakak mereka. Kemudian, Mujin memberitahu Do bahwa sudah waktunya baginya untuk berurusan dengan Sekte Bang Ho, dan dia menyuruh Do untuk tidak mengkhawatirkan apapun. Meskipun Mujin sekarang dianggap mampu, Do mendesaknya agar tidak terlibat dengan sekte sosial dengan cara apapun. Menerima lelaki tua itu hanya terlalu khawatir. Mujin mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan melakukannya. Dengan ini, Mujin berangkat untuk menemui sekte Bang Ho, tetapi Sok khawatir kalau terjadi hal yang buruk. Mujin berkata dia tidak bisa menunda lebih lama lagi dan dia mendesak Sok untuk tetap berada sangat dekat di belakangnya. Sesaat kemudian, Mujin tiba di sekte Bang Ho, mengejutkannya. Karena dia tidak pernah berpikir akan melihat Mujin lagi, Mujin memberitahu Mai bahwa dia ada di sana untuk membayar utangnya sambil juga mengejek Ma karena sekte mereka sekarang terlihat sepi. Ma mencoba menutupi kerugian mereka dengan mengatakan sebagian besar penjudi di wilayah itu pergi hanya karena mereka perlu menonton duelnya melawan Dobo. Karena dia mengklaim bahwa semua orang pergi untuk menontonnya bertarung. Mujin bertanya, apakah dia membuka taruhan untuk pertandingannya? Tanpa ragu, Mujin sangat yakin bahwa mereka memberinya kelipatan kemenangan yang lebih tinggi. Dan dari sini mereka pasti menghasilkan banyak sekali uang. Karena mereka telah menghasilkan uang, Mujin secara otomatis menunjukkan minatnya dan jelas tahu bahwa dia akan memeras mereka. Untuk menghindari masalah dengannya, Ma memberitahunya bahwa mereka akan menunjukkan rasa terima kasih mereka. Mujin senang mendengarnya karena jelas semua orang suka uang. Ma bisa merasakan aura dingin yang keluar dari tubuh Mujin. Dan itu menunjukkan bahwa dia dipenuhi dengan begitu banyak niat membunuh. Mujin kemudian bertanya pada Ma tentang bosnya dan ini mengejutkan Ma, yang bertanya, mengapa dia ingin tahu di mana bos mereka? Mujin menggebrak meja, memberitahu Ma bahwa dia marah jika harus bertanya lebih dari sekali. Mujin baru saja akan mengamuk ketika pemimpin sekte, Chai Wongi, muncul di ruangan itu. Mujin terkejut melihat wajah jelek yang ternyata adalah pemimpin sekte itu.
Chai mengakui bahwa anak buahnya sudah memberitahunya tentang Mujin. Dan Mujin bertanya kepadanya, mengapa begitu sulit untuk menemuinya? Mujin tidak menahan diri untuk mengejeknya, mengatakan bahwa dia memiliki wajah yang jelek. Berdiri di belakang Chai adalah orang yang menarik dan Mujin bertanya, apakah orang itu adalah pelayannya? Mengalir keluar dari orang itu adalah kedengkian murni dan dia ternyata adalah gagak hitam kematian dari sekte sosial. Gagak hitam memarahi Mujin karena mengincar uangnya dan meskipun dia diberitahu untuk menghindari sekte sosial, Mujin justru mendapati dirinya menatap salah satu anggotanya. Mujin hanya menyuruh orang itu untuk tutup mulut jika tidak ingin mati. Gagak hitam dengan marah menerjang Mujin, siap untuk mencabik-cabiknya, dan ini membuat Sok ketakutan. Mujin tidak merasakan ancaman apapun yang datang dari gagak hitam, karena dia bertekad untuk mengalahkan siapapun yang menghalangi jalannya. Mujin melempar sumpit ke arah gagak hitam dan dengan kekuatan yang begitu besar di baliknya, sumpit itu menusuk tangannya. Saat inilah, gagak hitam sadar kalau Mujin bukanlah orang biasa dan dia harus menganggapnya serius. Mujin kemudian berkata pada gagak hitam bahwa dia tidak mau pujian dari orang serendah dirinya. Tapi ini membuat gagak hitam marah, dan dia dengan murka berlari ke arah Mujin lagi. Kali ini, Mujin memutuskan untuk menyambutnya dan dia berlari ke arahnya. Tapi tiba-tiba dia menghilang tepat di depannya. Dia muncul di belakangnya dan mengejutkannya. Gagak hitam dengan panik menyerang Mujin. Tapi dia dengan mudah menghindar sambil memperjelas bahwa dia sedang mempermainkannya. Gagak hitam tidak percaya seseorang semudah Mujin benar-benar bisa menghindari serangannya. Mujin kemudian memutuskan untuk membuat satu lubang lagi di tubuh gagak hitam. Mujin menusukkan sumpit ke mata kirinya, menyebabkan rasa sakit yang begitu hebat hingga teriakannya menakuti mereka yang menonton. Gagak hitam jatuh berlutut sambil memanggil Mujin brengsek, mengatakan kepadanya bahwa sekte sosial akan datang untuknya karena menyerang seorang anggota. Mujin tertarik untuk melihat apa yang bisa dilakukan sekte itu, dan dia menendang kepala gagak hitam sambil menyuruhnya untuk mendesak sekte sosial agar menyerangnya sepuasnya. Namun sebelum sekte itu datang, Mujin memberitahu gagak hitam bahwa dia tidak akan meninggalkan ruangan ini hidup-hidup. Saat itu, juga gagak hitam mulai memohon, mengatakan pada Mujin bahwa dia siap memberikan apapun yang dia inginkan, asalkan dia mengampuni nyawanya. Mujin terkejut bahwa gagak hitam begitu ingin hidup. Tapi karena dia menawarinya kekayaan, Mujin menahan diri untuk tidak mengirimnya ke alam baka. Gagak hitam mengatakan, semua kekayaannya ada di Chong, tapi dia berjanji akan membawanya kembali. Mujin bersedia menerima kesepakatan itu, tapi dia meyakinkannya bahwa dia akan mati jika tidak kembali dengan uangnya. Dengan rasa takut yang merayapi tubuhnya, dia bergegas pergi sambil berjanji akan kembali secepat mungkin. Setelah selesai berurusan dengan gagak hitam, dia beralih ke Chi yang sudah mengompol di celana. Dan dia memberitahunya bahwa sudah waktunya mereka menyelesaikan hutang mereka. Chi langsung jatuh berlutut memohon untuk diampuni sambil berjanji akan memberikan semua yang dia miliki. Mujin menertawakan ini, mengatakan pada Chi bahwa dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, karena hartanya sudah menjadi miliknya. Chi bingung ketika mendengar ini, dan Mujin menyuruhnya untuk menambahkan keuntungan yang dia dapat dari rakyat biasa, ditambah dengan nyawa yang telah dia hancurkan dengan memanipulasi klan bela diri untuk menyamakan asetnya dengan air mata berlinan. Chi mengatakan dia bersedia memberikan segalanya kepada Mujin, tapi ini membuat Mujin marah dan dia menghancurkan otak Chi, mengingatkannya bahwa dia tidak bisa menawarkan apa yang sudah menjadi miliknya. Rasa takut menyelimuti semua orang yang menonton ini, dan Mujin menoleh ke arah mereka, menanyakan siapa orang yang berkuasa setelahnya. Ma dengan cepat maju mengatakan bahwa dia adalah wakil pemimpin sekte, dan dia jatuh berlutut memohon untuk diampuni. Dia berjanji pada Mujin bahwa dia akan hidup jujur jika diberi kesempatan lagi, karena dia memohon dengan tulus. Mujin memutuskan untuk mengampuni nyawanya.
Mujin kemudian bertanya pada Ma berapa nilai kekayaan Chi dan Ma mulai dengan rumahnya. Dia bilang semuanya bernilai 4.000 emas dan aset Bung Ho sekitar 10.000 emas. Selain itu, ada upeti 500 emas dari sekte sosial. Pada dasarnya total semuanya lebih dari 20.000 emas dan Mujin menyebutkan bahwa dia ingin semuanya menjadi miliknya. Ma kemudian memberitahunya bahwa dia akan menyiapkan semuanya dan membawanya padanya. Mujin senang mendengarnya karena dia ingin semuanya ditangani tanpa penundaan. Setelah Ma pergi, Mujin menatap para perwira sekte lainnya dengan ekspresi yang sangat mematikan. Dan dia menyuruh mereka untuk mulai menegosiasikan nyawa mereka. Hal ini mengejutkan mereka dan dia mengingatkan mereka bahwa Ma adalah satu-satunya orang yang dia janjikan untuk diampuni. Rasa takut mencengkeram mereka dan mereka mulai memohon untuk diampuni. Sesaat kemudian Mujin pulang membawa beberapa kotak berisi harta dan uang yang membuat Do terkejut. Dia memberitahu Do bahwa setiap kotak berisi sekitar 400 keping emas. Do mencoba mengingatkan Mujin bahwa sekte Bangho didukung oleh sekte Suzang. Namun masalah utamanya bukanlah sekte Suzang, melainkan sekutu mereka yaitu seorang pria menakutkan bernama Ju Sugang. Do menambahkan bahwa sekte itu juga memiliki gagak hitam dan gagak merah. Begitu mendengar nama gagak hitam, Mujin memberitahu Do bahwa dia sudah membereskan orang itu. Hal ini mengejutkan Do, dan Mujin memberitahunya untuk tidak menyamakan dirinya dengan si gagak hitam atau Ju. Karena siapapun yang mencari masalah dengan Cloyd akan berakhir di kubur 6 kaki di bawah tanah. Setelah mengatakan ini, dia menyuruh Do untuk membawakannya daging sapi. Dan dia juga memerintahkan agar adik-adiknya diberi makan dengan baik saat mereka kembali, saat Mujin berbalik untuk pergi. Do tidak percaya bahwa Mujin telah membuat gagak hitam ketakutan yang dianggap sebagai ancaman di seluruh wilayah. Do pada dasarnya menyadari bahwa Mujin benar-benar berbeda dari orang yang pernah dikenalnya. Sementara itu, Choi Hyun telah menyewa pembunuh bayaran untuk melenyapkan semua yang berharga bagi Mujin. Tapi dia memerintahkan mereka untuk membawa kembali salah satu anak hidup-hidup. Di masa lalu klan Flame Hung cukup sukses. Dan pria luar biasa yang dikenal sebagai Kaisar Api menarik kekaguman dari para praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang selalu memperhatikannya. Dia bahkan menerima pujian dari klan Tan yang bergengsi dari Sichuan. Dalam satu generasi klan Flame Hung menjadi klan bela diri yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Mereka yang dianggap sebagai praktisi bela diri punca bahkan berpikir dua kali sebelum macam-macam dengan klan Flame Hua. Karena ini, ada suatu masa ketika orang-orang Sichuan akan bersorak dengan penuh semangat setiap kali anggota klan berjalan di jalanan. Namun, setelah Kaisar Api meninggal, Patriark berikutnya menunjukkan betapa tidak bergunanya dia. Dan karena ini, klan Flame Hua perlahan-lahan menurun. Mereka yang setia pada keluarga mulai pergi satu persatu. Dengan ini, citra kaisar yang pernah menguasai dunianya menjadi terpecah di antara mereka yang mengingatnya dan yang tidak. Tapi satu hal yang tersisa adalah bahwa dia adalah seorang pria yang luar biasa. Karena aura luar biasa yang dimiliki Mujin saat berjalan, para tetua mulai membandingkannya dengan mendiang kaisar. Segera setelah itu, para prajurit yang terluka muncul untuk memberitahu Do bahwa mereka telah disergap oleh pembunuh bayaran. Dan Tetua Ju bersama sekelompok prajurit adalah satu-satunya yang melawan para pembunuh bayaran itu. Saat Do mendengar ini, dia menyadari bahwa kedua anak kecil itu dalam bahaya dan dia menyuruh para prajurit untuk segera memberitahu Mujin. Sementara dia pergi mendahuluinya, di dalam hutan Ju mendapati dirinya sedang melawan para pembunuh bayaran karena para prajurit bersamanya telah dikalahkan. Bahkan dalam menghadapi bahaya besar dia berdiri tegar dengan kesiapan penuh untuk melindungi anak-anak itu. Tepat saat dia hampir kewalahan, Do muncul tepat pada waktunya untuk membantunya. Hal ini membuat para pembunuh bayaran itu kesal. Karena mereka hampir menyelesaikan misi, sebelum Do muncul, pemimpin pembunuh bayaran itu berteriak pada anak buahnya, menyuruh mereka untuk mengalahkan keduanya dan babak pertempuran sengit lainnya pun terjadi. Do berhasil bertukar beberapa serangan
dengan para pembunuh bayaran. Tetapi usia tua segera menghampirinya, dan para pembunuh bayaran itu berhasil unggul. Tanpa ia sadari bahunya tertebas yang memaksanya untuk mundur. Salah satu pembunuh bayaran kemudian melanjutkan misinya dengan menyuruh rekan-rekannya untuk membunuh salah satu dari anak-anak itu. Dia mendorong Do mundur memaksanya untuk terus bertahan, tetapi Do menolak untuk menyerah. Beberapa saat kemudian Do terluka sangat parah, dan dia berteriak kesakitan. Do jatuh ke tanah tanpa bisa membela dirinya atau anak-anak itu. Karena Do sudah tidak berdaya, para pembunuh bayaran itu mengalihkan perhatian mereka pada anak-anak itu, bertanya siapa yang akan mereka bunuh atau biarkan hidup. Meskipun Dojin tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu, dia tetap berdiri tegar untuk melindungi adiknya. Dan para pembunuh bayaran memutuskan bahwa dialah yang akan mati tepat saat mereka akan menebas Dojin. Suara Mujin menggema di seluruh hutan menyuruh mereka untuk berhenti di tempat. Dia terlihat sangat mengancam saat dia melesat ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Tetapi para pembunuh bayaran itu tidak terlihat takut karena Mujin sebelumnya dikenal sebagai sampah. Pemimpin pembunuh bayaran itu kemudian menyuruh anak buahnya untuk membunuh Mujin karena dia telah memutuskan untuk menghalangi jalan mereka. Salah satu pembunuh bayaran melesat ke arah Mujin, tetapi Mujin menjadikannya target pertama untuk kemarahannya. Dia menghancurkan pedang pria itu dengan mudah sebelum melancarkan tebasan vertikal yang membelah pria itu menjadi dua. Tanpa membuang waktu, dia melewati pria itu dan menuju ke sisa pembunuh bayaran lainnya. Saat mereka melihat betapa gilanya dia, pemimpin pembunuh bayaran itu memerintahkan anak buahnya untuk berkumpul dan menjatuhkan Mujin sekaligus. Kelompok itu dengan cepat mengeroyoknya, tetapi sebelum mereka bisa mencapainya, Mujin mengaktifkan jurus kelima 9 pedang tak tertandingi, yang disebut teknik pembantai tentara. Dan dia menebas mereka semua seperti kertas. Salah satu dari mereka mencoba mencari celah pada Mujin, tetapi dia dengan mudah menghindar sebelum memenggal kepala pria itu. Saat inilah pembunuh bayaran yang selamat akhirnya sadar bahwa mereka sedang melawan monster. Bahkan sebelum dia bisa bergerak lagi, lengan kanannya telah putus dari tubuhnya dan dia berteriak kesakitan. Mujin kemudian memberitahunya untuk tidak bergerak lagi jika dia masih ingin tetap hidup. Mujin berbalik untuk melihat Ju membantu Do berdiri. Dan Dojin menutupi mata adiknya agar tidak melihat pembantaian yang terjadi di depan mereka. Dojin meyakinkan adiknya bahwa mereka tidak perlu takut karena Mujin telah muncul dan mengalahkan semua orang jahat. Mujin menghampiri keduanya dan bertanya, apakah mereka baik-baik saja? Dojin meyakinkannya bahwa mereka baik-baik saja, dan Mujin berkata bahwa mereka pasti ketakutan. Tetapi Dojin memberitahunya bahwa dia tidak takut dan mengklaim bahwa dia adalah putra seorang master bela diri. Mujin lega mendengarnya dan dia menepuk kepala anak laki-laki itu atas keberaniannya. Dia kemudian menyuruh tetua Ju untuk membawa prajurit yang terluka dan saudara-saudaranya kembali ke kediaman. Saat kelompok itu pergi, Mujin mengalihkan perhatiannya pada pembunuh bayaran terakhir, menyuruhnya untuk tutup mulut tentang lengannya yang terpotong. Mujin kemudian bertanya, apakah dia dikirim oleh kelompok pedagang Chunghua? Pria itu ragu-ragu sebelum menjawab dan Mujin memberitahunya bahwa dia mungkin akan mengampuni nyawanya jika dia menjawab dengan jujur. Pembunuh bayaran itu menjadi penasaran ketika mendengar ini dan dia dengan cepat mengungkapkan bahwa Choyon mempekerjakan mereka melalui faksi hutan kematian. Setelah memberitahu Mujin apa yang dia ketahui, dia bertanya, apakah Mujin akan melepaskannya seperti yang dikatakannya. Mujin kemudian menyuruhnya lari kembali ke Choya untuk memberitahunya bahwa dia telah memusnahkan kelompok yang dikirim untuk mengejar saudara-saudaranya. Dan untuk memberitahunya bahwa selanjutnya dia akan datang untuk mengambil kepalanya. Kemudian, semua mata tertuju pada Mujin saat dia berjalan di jalanan dengan tubuh berlumuran darah. Mereka yang selama ini meremehkannya di masa lalu tidak bisa melakukannya lagi, karena mereka tidak mau mengambil risiko menjadi salah satu korbannya. Orang-orang penasaran ingin tahu, apakah si jenius yang mereka kenal saat masih kecil akhirnya telah kembali.
Setelah memastikan dia telah mengumpulkan cukup orang di jalanan, Mujin akhirnya pulang dan Masak berlari untuk menyambutnya, tetapi Mujin menyingkirkan kepalanya. Dia bertanya pada Masak, apakah para prajurit yang terluka semuanya ada di olah pengobatan? Dan Masak menjawab ya. Masak mengungkapkan bahwa Dojin dan adiknya juga sedang beristirahat di kamar mereka untuk memulihkan kekuatan. Mujin senang mendengarnya. Dan dia menyuruh Masak untuk menyiapkan pemandian untuknya. Beberapa saat kemudian Mujin berendam di pemandian nyaman yang disiapkan untuknya oleh Masak. Sambil berendam, dia memikirkan saudara-saudaranya dan keinginannya untuk menjauhkan mereka dari melihat keburukan dunia. Meskipun mereka adalah anak-anak dari klan bela diri, Mujin tidak berpikir bahwa pantas bagi mereka untuk dihadapkan pada kekejaman di usia muda. Namun di saat yang sama, dia khawatir bahwa dia memproyeksikan ketakutan masa lalunya kepada mereka. Keesokan harinya di aula pengobatan, Mujin menghampiri tetua Ju untuk menanyakan tentang buku panduan jurus api merah. Ju terkejut saat mendengarnya, dan Mujin bertanya, mengapa dia terperanjat. Ju bertanya, mengapa dia meminta buku panduan itu, dan Mujin sadar bahwa Ju khawatir dia akan kambuh dan mengamuk. Ju tiba-tiba menjawab bahwa itu bukan alasannya, dan Mujin pada dasarnya memberitahunya bahwa dia berencana untuk berlatih sendiri, karena Ju saat ini sedang tidak bisa bertarung. Mujin juga bisa melihat bahwa Ju meragukan kemampuannya, tetapi Ju menyangkalnya. Mujin kemudian meyakinkan Ju bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena dia tidak akan mengamuk. Menyadari bahwa Mujin tidak memiliki niat buruk, Ju akhirnya memberikan buku panduan itu kepadanya. Setelah Mujin pergi, Ju mengungkapkan kekhawatirannya kepada Du. Bertanya, apakah dia telah membuat keputusan yang salah dengan memberikan buku panduan itu kepada Mujin. Du menyuruhnya untuk tidak khawatir karena Mujin telah menunjukkan ilmu pedang yang sangat hebat akhir-akhir ini. Du mengatakan, berkat Mujin mereka bisa selamat dari upaya pembunuhan. Du juga menambahkan bahwa Mujin tampaknya telah sembuh dan dia percaya bahwa pengobatan dari Sang Taois berhasil. Ju setuju bahwa pengobatan itu berhasil, tetapi pada saat yang sama dia bertanya-tanya, apakah pengobatan itu juga membantu kemampuan bela dirinya. Du juga mengatakan peningkatan mendadak Mujin adalah sesuatu yang perlu diperhatikan. Dan dia percaya bahwa Mujin mengalami pertemuan yang menentukan takdir. Karena ini adalah satu-satunya penjelasan untuk peningkatannya yang tiba-tiba, Ju senang dengan keadaan saat ini. Dan dia percaya bahwa kemunduran klan akhirnya akan berakhir. Di tempat latihan, Mujin memanggil saudara-saudaranya untuk melatih mereka. Mujin menjelaskan konsep seluruh latihan kepada mereka, memberitahu mereka bahwa mereka diharapkan untuk bergerak dengan sangat luwes. Dia menyebutkan bahwa itu adalah teknik gerakan fundamental yang dia ciptakan sendiri, berdasarkan pengalaman pertempuran nyata yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya terkesan ketika mendengar ini dan Yuan pun menyala, mengungkapkan keterkejutannya karena tetua Ju mengklaim bahwa Mujin tidak memiliki pengalaman tempur yang nyata. Dojin tidak percaya bahwa adiknya pada dasarnya mengatakan hal-hal apa adanya. Mujin kemudian menyarankan agar mereka melewati pembicaraan yang membosankan dan dia menyuruh keduanya untuk menyerangnya dengan teknik tinju dasar yang telah mereka pelajari. Keduanya mengambil kuda-kuda dan mereka menyerang Mujin pada saat yang sama, tetapi gerakan mereka pada akhirnya membuat Mujin kecewa. Penampilan dari keduanya membuat Mujin bertanya-tanya apakah mereka berdua benar-benar berasal dari klan bela diri. Dia menyadari bahwa keduanya kekurangan gerakan dasar untuk bisa dianggap sebagai seni bela diri. Frustrasi dengan penampilan buruk yang mereka tunjukkan, dia menyuruh mereka berhenti. Dia bilang, mereka harus berhenti berlatih untuk hari ini karena kepalanya sakit. Keduanya terkejut bahwa dia mengklaim sakit kepala, padahal mereka bahkan tidak menyentuh kepalanya. Mujin kemudian berbohong bahwa mereka berdua lebih terampil dari yang dia kira. Dia memberitahu mereka bahwa satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan saat ini adalah memperkuat tubuh mereka sebelum mempelajari teknik tingkat lanjut. Setelah keduanya pergi,
Mujin menyadari bahwa dia memiliki tugas besar di tangannya, dan itu tidak akan mudah. Dia kemudian menyadari bahwa gurunya pasti juga kesulitan melatihnya. Meskipun begitu, Mujin siap untuk mengembalikan klan ke kejayaannya. Karena dialah yang harus disalahkan atas apa yang terjadi. Selain itu, Mujin bertujuan untuk mengalahkan satu orang yang gagal dia kalahkan di kehidupan sebelumnya. Mujin kemudian mengambil pedangnya dan memulai latihan solonya. Dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa pedang itu menjadi sangat ringan di tangannya. Dia juga menyadari bahwa kecepatannya meningkat dengan setiap pengulangan jurus pedang. Beberapa hari kemudian, Du dan Ju akhirnya kembali bertugas. Mesok memberitahunya bahwa mereka telah melakukan semua yang dia minta dan dia memuji mereka atas pekerjaan yang bagus. Tetapi Mesok menginginkan lebih. Mujin dengan marah mengingatkannya tentang apa yang akan terjadi jika dia tiba di tempat kejadian sedikit lebih lambat. Mujin kemudian memperingatkan para tetua, memberitahu mereka bahwa mereka akan mati jika mereka melakukan aksi nekat seperti itu lagi. Keduanya mengakui ini dan mereka membungkuk kepada Mujin sambil meminta maaf karena telah bodoh. Beberapa saat kemudian, pendeta Tao yang merawat Mujie, Do Yongsa, muncul. Mujin tidak tahu siapa dia, dan dia sudah menghinanya sebelum Maisak memberitahunya bahwa dialah pendeta Tao yang merawatnya. Maisak meminta maaf kepada orang tua itu, mengatakan Mujin belum pulih sepenuhnya. Itulah sebabnya dia bertingkah seperti itu. Tapi Mujin menendangnya pergi karena mengatakan omong kosong tentangnya. Mujin kemudian memutuskan untuk ikut bermain peran dan dia memberitahu orang tua itu bahwa dia minta maaf karena tidak mengenalinya. Mujin mengajak pria itu untuk mengikutinya karena dia pasti lelah dari perjalanan panjangnya. Beberapa hari sebelumnya, Masak telah memberitahu Mujin tentang pendeta Tao itu, mengatakan dia mewarisi garis keturunan Taois dari SIKTI Wudang. Masak mengklaim bahwa Mujin sembuh berkat penyembuhan energi positif dari pendeta itu. Dan dia mengungkapkan bahwa kepala pelayan membayar sejumlah besar uang untuk mengundang sang Taois. Sekarang di masa kini, Mujin senang karena akhirnya bisa bertemu dengan pria itu. Itulah sebabnya dia mengundangnya masuk ke dalam kompleks. Mujin kemudian bertanya padanya, apakah benar dia mewarisi garis keturunan Taois sekte Wudang? Dan Yang Su mengonfirmasi hal ini sambil bersikap keren. Dia menyebutkan bahwa dia adalah satu-satunya Taois yang mewarisi esensi dari garis keturunan sejati sekte Wudang. Saat Mujin mendengar ini, dia menghentakkan kakinya dan bertanya padanya dengan sangat serius. Apakah dia benar-benar Dewa Putih Wudang? Karena dia belum pernah mendengar ada penerus garis keturunan Taois Wudang yang masih hidup. Yungsu ingin bertingkah bodoh, tetapi Mujin memberitahunya bahwa dia hanya punya sedikit waktu untuk mengaku. Sebelum dia berubah pikiran, sang Taois mempertahankan ketidakbersalahannya. Bertanya pada Muji, apakah dia meragukan satu-satunya orang yang menyembuhkannya? Tetapi Mujin segera mengeluarkan pedang besarnya. Dia memberitahu Yungsu bahwa karena dia mengaku sebagai seorang Taois, dia seharusnya tidak punya masalah untuk menghindari serangannya. Mujin mengayunkan pedangnya dan nyaris saja membelah orang tua itu menjadi dua, tetapi serangannya meninggalkan bekas penyok besar di lantai. Masik dan para tetua panik ketika mereka melihat ini karena mereka percaya dia sudah gila. Mujin menyuruh ketiganya untuk tutup mulut dan mengambilkan air untuknya karena dia ingin menunjukkan sesuatu yang lucu kepada mereka. Saat airnya tiba, Mujin menyiram Yungsu dengan air itu. Yungsu masih mencoba berpura-pura tidak tahu apa-apa, sambil bertanya pada Muji, apakah ini cara mereka membalas kebaikan di klan ini? Mujin mengabaikannya dan menarik janggut panjangnya yang langsung terlepas, mengejutkan para tetua dan Masik. Bahkan Yungsu menyadari bahwa dia dalam masalah besar karena mereka telah mengetahui bahwa dia memakai janggut palsu. Mujin mengejeknya, mengatakan dia bahkan berusaha sekuat tenaga untuk menempelkan janggut itu dengan hati-hati. Yungsu segera mendapati dirinya diinterogasi oleh Mujie dan para pengikutnya
dan Masik bertanya pada Mujin apa yang akan dia lakukan pada pria itu. Mujin menjawab bahwa dia tidak berniat melepaskan Yungsu dan dia bilang dia mungkin akan memotong anggota tubuhnya dan mengubahnya menjadi seorang Kasim juga. Yungsu panik saat mendengar ini dan dia mulai memohon pada Mujin untuk mengampuninya. Mujin meyakinkannya bahwa dia tidak berniat membunuhnya. Karena jika dia melakukannya, tidak ada cara baginya untuk mendapatkan uangnya kembali. Mujin berkata dia hanya ingin memotong anggota tubuhnya. Tetapi Yungsu memohon dengan ketakutan, meminta Mujin untuk membiarkan bagian tubuhnya tetap utuh. Yungsu berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah dia tipu. Mujin menerima kesepakatan itu tetapi memberitahunya bahwa dia juga akan menagihnya biaya karena tidak jadi memotong anggota tubuhnya. Dan kejantanannya. Takut akan anggota tubuhnya, Yungsu memberitahu Mujin bahwa dia siap membayar kembali sejumlah berapapun asalkan Mujin membiarkannya tetap utuh. Mujin kemudian bertanya pada Do berapa banyak yang diambil pria itu darinya dan Du mengungkapkan bahwa dia membayarnya 50 nanyang emas. Mujin mendengar ini dan mengungkapkan kekecewaannya tentang betapa mudahnya Du tertipu hingga jatuh ke dalam penipuan Yungsu. Untuk membela dirinya, Do mengatakan dia mendengar bahwa Yungsu adalah seorang penyembuh yang hebat. Mujin kemudian beralih ke Yungsu, memberitahunya bahwa hal pertama yang harus dia lakukan adalah membayar kembali 50 emas itu. Yungsu mengungkapkan niatnya untuk mengembalikan uang itu, tapi mengklaim bahwa uangnya ada di kediamannya di Jin yang tanpa ragu Mujin menyuruhnya untuk menunjukkan jalan ke Jin yang berjarak 4 jam perjalanan. De dan Ju bertanya apakah mereka harus ikut, tapi Mujin memberitahu mereka bahwa itu tidak perlu, karena mereka masih dalam masa pemulihan. Dia mendesak mereka untuk tinggal di rumah dan memastikan tidak ada masalah. Saat dia pergi bersama Yungsu, Do merasakan kekhawatiran Jo, dan dia mendesaknya untuk mempercayai pria itu dalam masalah ini. Karena dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat kereta kuda Yungsu. Menunggu dan Mujin terkejut melihat jenis kereta kuda mewah yang dinaiki pria itu ini, pada dasarnya menunjukkan betapa baiknya bisnis penipuannya berjalan. Mujin bahkan lebih terkejut lagi ketika dia masuk ke dalam kereta dan melihat betapa mewahnya kereta itu dihias. Bagian dalamnya dilapisi dengan kapas dan diselesaikan dengan kulit dan Yungsu berkata itu dibuat dengan sempurna karena dia sering bepergian, jadi kenyamanan adalah suatu keharusan. Mujin menyeringai mengatakan Yungsu memiliki etos kerja yang kuat untuk seseorang yang merupakan seorang juru masak, dan dia bertanya mengapa dia tidak melakukan pekerjaan yang jujur karena dia seorang profesional. Yungsu menundukkan kepalanya pada Mujin, meyakinkannya bahwa dia akan memulai sesuatu yang mulai saat itu. Mujin kemudian berbaring dengan nyaman memberitahu pria tua itu bahwa dia perlu tidur. Dia menyarankan agar pria itu membangunkannya ketika mereka telah tiba di tujuan mereka. Yungsu mengiyakan perintah itu dan meyakinkan Mujin bahwa dia akan membangunkannya. Begitu mereka tiba jauh di lubuk hatinya, Yungsu memiliki niat jahat terhadap Mujin. Dan dia tidak sabar untuk menunjukkan padanya apa yang terjadi ketika seseorang berbuat salah padanya. Kereta kuda itu segera berangkat dan setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di area hutan yang sangat sunyi dan terpencil. Yungsu keluar dari kereta kuda untuk bertemu seorang kenalan yang tampaknya seorang bandit. Dia memberitahu pria itu bahwa Mujin tertidur lelap di dalam kereta. Dia menyuruh bandit itu untuk menyeretnya keluar dan menjadikannya kontan. Pria besar itu bersemangat untuk melakukan ini karena dia tidak tahu mengapa seseorang akan mengacaukan bisnis seorang tawis. Pria besar itu masuk ke dalam kereta dan melayangkan pukulan ke arah Mujin. Tepat saat pukulannya akan mendarat, Mujin berbalik untuk menangkis pukulan itu dengan pedangnya. Mujin tersenyum jahat sambil bertanya, apakah mereka sudah sampai? Mujin muak dengan pria yang berdiri di atasnya dan dia membuatnya terbang keluar dari kereta yang mengejutkan Yongsu. Bandit itu merasakan dampak pukulan Mujin merayap di tubuhnya dan dia memutuskan untuk menjadi serius karena klaim tentang Mujin yang mengesankan bukanlah klaim palsu.
Mujin perlahan berjalan keluar dari kereta bertanya pada Yungsu kapan tujuan mereka berubah menjadi hutan terpencil. Akhirnya menyadari bahwa dia juga menjadi target bagi sang Taois. Dia pikir dia hanyalah seorang penipu. Tapi kemudian, dia menyadari bahwa pria itu juga punya skema lain. Mujin tidak tersinggung dengan ini karena dia memang sedang mencari sedikit aksi. Mujin melepaskan aura yang luar biasa dari tubuhnya sambil memberitahu pria besar itu bahwa dia ingin melihat terbuat dari apa dia. Pria besar itu bisa merasakan tekanan yang datang dari Mujin dan dia memanggil sisa gengnya untuk keluar agar mereka bisa mengalahkan Mujin bersama-sama. 3 pria besar lainnya muncul dari tempat persembunyian mereka dan ternyata mereka dikenal sebagai 4 iblis Zhongshan. Saat Mujin memperhatikan mereka baik-baik, dia bisa melihat bahwa mereka menggunakan energi iblis. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Mujin menyinggung tentang keragaman senjata mereka dan mengatakan bahwa dia ingin melihat kedalaman keahlian mereka. Tanpa membuang waktu lagi, Mujin melesat ke arah pemimpin tim dan mendorongnya menjauh dari rekan-rekannya. Dia membuatnya dalam posisi bertahan saat dia terus melancarkan serangkaian serangan padanya. Sisa tim segera menyadari bahwa Mujin hanya mengincar pria itu dan mereka bergerak untuk membantunya. Bahkan pria yang diserang itu merasakan pukulan telak dari serangan Mujin. Dia membandingkan serangannya dengan serangan gada yang berat. Dia segera kehilangan keseimbangan dan Mujin menendang wajahnya hingga mulutnya hancur tepat saat sisa tim menyusul. Darl yang terdekat mencoba menebas kepala Muji dengan kapaknya, tetapi Mujin dengan mudah menghindar dan memberikan sikut yang kuat ke perutnya menyebabkan pria itu berteriak kesakitan. 2 lainnya mencoba menjatuhkan Mujin dengan serangan menjepit, tetapi dia menghindar memaksa keduanya untuk meregangkan tangan mereka terlalu jauh. Ini menciptakan celah bagi Mujin untuk dengan mudah memukul salah satu dari mereka hingga jatuh ke tanah. Mujin kemudian mengejar orang terakhir dan orang itu mencoba menahan serangan Mujin dengan pedangnya, tetapi pedangnya hancur tepat di depannya. Pedang Mujin hampir membelah pria itu menjadi 2, tetapi Mujin menahan diri dan kehidupan pria itu terlintas di depan matanya. Dan saat dia masih gemetar, karena ini Mujin membuatnya terbang dengan tendangan kuat ke dada. Dengan ini Mujin menjatuhkan keempatnya dan membuat mereka berlutut kesulitan bernapas. Selama pertarungan dia telah memastikan bahwa mereka menggunakan ilmu iblis. Tapi ini membuatnya bertanya-tanya, bagaimana bisa ada ilmu iblis di dataran tengah? Mujin menganggap mereka sebagai juniornya dan dia tidak ingin membunuh juniornya. Dia sedang merenungkan apa yang harus dilakukan ketika pemimpin tim berteriak memberitahu Mujin bahwa mereka mengaku kalah. Dia memohon Mujin untuk mengampuni mereka dan saat inilah Yang Su menyadari bahwa dia celaka. Karena Mujin dapat dengan mudah mengalahkan 4 iblis Zhongshan, pemimpin tim mengakui bahwa mereka sudah menyadari bahwa Mujin jauh di atas mereka setelah beberapa jurus pertama. Mujin kemudian bertanya kepadanya, mengapa mereka terus bermain-main. Padahal mereka sudah tahu ini. Mujin meyakinkan orang-orang itu bahwa dia akan mengampuni mereka, tetapi dia akan menghancurkan inti energi dan memutus meridian mereka. Saat mereka mendengar ini, pemimpin tim berlutut dan memohon Mujin untuk tidak menghancurkan hidup mereka sebagai praktisi bela diri, karena mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan. Mujin kemudian menyuruh pria itu untuk berhenti merengek karena mereka sudah cukup tua. Mujin menuntut untuk tahu dari siapa mereka belajar dan pria itu awalnya bertingkah bingung. Sampai Mujin memberitahunya bahwa dia ingin tahu siapa guru mereka. Mujin menyebutkan bahwa dia dapat dengan jelas melihat mereka menggunakan energi iblis, meskipun itu menyedihkan. Mujin penasaran ingin tahu siapa yang mengajari mereka ilmu iblis. Dan pemimpin tim mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu namanya. Mujin kesal ketika mendengar ini, karena dia tidak percaya bahwa mereka adalah sekelompok murid tidak berguna yang tidak tahu nama guru mereka. Pemimpin tim kemudian mengaku bahwa guru mereka tidak pernah memberitahu namanya. Dan dia juga menambahkan bahwa mereka tidak boleh mencari murid-muridnya yang lain. Mujin menjawab bahwa seharusnya mereka menundukkan kepala dan belajar ilmu bela diri sampah saja daripada terlibat dalam perampokan.
Pemimpin tim dengan cepat mengoreksi kesalahpahaman Muji dengan mengatakan bahwa mereka bukan pencuri. Dia menyebutkan bahwa mereka hanya membantu bisnis saudara mereka sebagai sampingan. Mujin terkejut ketika mendengar ini dan dia memarahi mereka karena membantunya meskipun mereka tahu bisnis Yungsu itu apa. Inilah saat ketua tim mengungkapkan bahwa mereka percaya dia bekerja untuk menyelamatkan nyawa. Mujin memutuskan untuk melepaskan mereka dan dia menyuruh mereka untuk berhenti menjadi antek-antek Yungsu. Dia mengancam akan membunuh mereka jika melihat mereka melakukan hal buruk lagi. Ketua tim berterima kasih pada Mujin karena telah mengampuni mereka. Dan Mujin menoleh ke Yungsu memberitahunya bahwa jumlah tagihan yang harus dia bayar baru saja bertambah. Bahkan dia harus membayar karena telah mengganggu kesehatan mentalnya. Dan ini membuat Yungsu sangat ketakutan. Setelah kereta kuda itu pergi, keempat bersaudara itu tiba-tiba menyadari bahwa Mujin adalah seseorang yang layak menjadi tuan mereka. Mereka berempat lalu mengejar kereta kuda itu dan membuatnya berhenti. Mujin bertanya-tanya mengapa keretanya berhenti sampai dia keluar dan menemukan mereka berempat bersujud padanya sambil memanggilnya bos. Mereka berempat memberitahunya bahwa mereka bersumpah setia dengan jaminan bahwa mereka akan mengabdi padanya sampai mereka mati. Mereka memohon pada Mujin untuk menerima mereka, tapi Mujin percaya bahwa mereka berempat menderita akibat dipukuli olehnya. Dia mencoba menyingkirkan mereka, tapi mereka berempat berteriak lebih keras lagi, menuntut agar dia menerima mereka sambil mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya masih cukup muda. Ini mengejutkan Mujin yang mengira mereka berempat adalah pria-pria tua, karena mereka semua punya wajah yang jelek. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, komen lanjut di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya dan like videonya.